Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuningsi dan saya akan menjelaskan tentang sistem moneter internasional. Yang pertama, sejarah sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional berjalan melalui 5 tahap evaluasi, yaitu bimetalisme, yang kedua standar emas klasik, yang kedua interwar period, yang ketiga sistem Bretton Woods, yang terakhir rezim nilai tukar fleksibel atau mengembang terkendali. Pertama, bimetalisme. Sebelum 1875, suatu standar ganda dalam mata uang bebas yang digunakan baik untuk emas maupun perak. Hukum Grants, itu rasio pertukaran antara dua logam secara resmi tetap dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang. Akibatnya logam yang lebih langka di negara atau wilayah tersebut diedarkan. Dengan kata lain, uang buruk atau berlimpah harus mengusir uang baik. Tapi bagaimana jika uang baik itu menjadi uang berlimpah? Lihat kasus Prancis 1850-an. Berikutnya, standar emas klasik. Berdasarkan emas klasik 1875 sampai 1914, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kandungan emas dari mata uang tersebut. Sebagai besar negara memiliki standar ini pada saat Perang Dunia I meletus. London menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Yang berikutnya, interwar period, periode 1915 sampai 1944. Standar emas klasik berakhir pada masa setelah Perang Dunia I, di mana negara-negara yang kalah, khususnya Jerman, Australia, Hungaria, Polandia, dan Rusia mengalami hiperinflasi. Contohnya, Jerman mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1 triliun kali lipat daripada saat sebelum perang. Fluktuasi nilai mata uang di masa 1920-an membuat banyak negara menerapkan kebijakan depresiasi habis-habisan agar dapat memperoleh untung di pasar ekspor global. Berikutnya, sistem Bretton Woods. Untuk mencegah kembali terjadinya nasionalisme ekonomi dengan aturan main yang tidak jelas selama interwar period, perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire 1944 dan setuju untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru. Pada tahun 1945, perjanjian ditandatangani dan melahirkan IMF dan IBRD atau World Bank. IMF mewujudkan dan menegakkan serangkaian aturan eksplisit yang mengatur kebijakan moneter internasional. IBR atau World Bank bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pembangunan dan atau membangun di masing-masing negara permohonan kredit atau modal. Rezim nilai tukar fleksibel. Rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan rezim Bretton Woods memulai langkah pada 1976 ketika perjanjian Jamaika diratifikasi. Satu nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF atau bank sentral. Masing-masing negara berhak menginvestasikan aktivitas perdagangan falas yang tidak besar atau tidak jelas. 2. Emas sudah buka cadangan internasional lagi. Separuh stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya seperti dijual dan hasil untuk membangun negara-negara miskin. Ketiga, negara non-penghasilan dan mengekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapatkan akses kepada dana IMF yang lebih besar. Negara meminjam harus mengikuti saran pembangunan IMF. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.